Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Aurenisa Afna Safiana, yang kedua Fitri Nurvina, yang ketiga Alfi Fatimatul Husna, yang keempat Nalil Fitri Fatun, yang kelima Riyadini Santi Purnamasari, yang keenam Hasindanikan Prabarini, dan yang ketujuh Nadia Hananingrum. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pasar bebas dan perdagangan internasional. Yang pertama, ciri-ciri pasar bebas. 1. Mengurangi biaya untuk fasilitas dan pembangunan umum seperti dana umum pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan pembangunan daerah secara umum harus dikurangi. Yang kedua, pasar yang berkuasa, bukan pemerintah atau negara yang membebaskan swasta dari peraturan kebijakan pemerintah. Walaupun kegiatan swasta tersebut membawa dampak yang sangat buruk terhadap rakyat atau kehidupan kemasyarakatan. Yang ketiga, privatisasi atau swastanisasi dengan alasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada rakyat, maka perusahaan milik negara harus dijual, termasuk jenis-jenis usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat, mencabut peraturan yang mengganggu keuntungan ekonomi, harus dicabut atau sedikitnya dikurangi jumlahnya. Yang kelima, pencabutan bantuan sosial, bantuan negara atau pemerintah untuk orang yang paling miskin harus dicabut. Yang keenam, monopoli teknologi penggunaan yang hanya dapat dikuasai dan dikelola oleh pemilik modal untuk memproduksi produk-produknya. Yang ketujuh, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau pembatasan perdagangan yang lain, seperti kuota impor atau subsidi untuk produsen. Lanjutan, nomor 8. Perdagangan layanan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain. Yang ke-9, ketiadaan dasar-dasar pemutar belit perdagangan seperti pajak, subsidi, peraturan atau hukum yang memberikan kelebihan kepada sejumlah kecil perusahaan isi rumah atau faktor-faktor produksi. Yang ke-10, akses bebas ke pasar, tidak adanya batasan atau kemudahan akses yang dapat langsung pada pasarnya, langsung pada konsumen dalam proses penjualannya. 11. Akses bebas kepada informasi pasar, konsumen dalam proses membeli produk dapat meraih informasi secara terbuka dan bebas. 12. Ketakupayaan firma-firma mengacaukan pasar melalui kekuatan monopoli atau oligopoli berian pemerintah. Ke-13, pergerakan bebas tenaga kerja antara dari dalam negara. Yang terakhir, 14, pergerakan bebas modal antara dari dalam negara. Kritik terhadap sistem pasar bebas menurut Karl Polanyi dalam bukunya yang berjudul The Great Transformation, The Political and Economic Origins of Our Times 1944 yang berbunyi, pasar yang mengatur dirinya sendiri mengakibatkan pasar tidak bebas karena terjadi monopoli pasar oleh pelaku yang kuat, yakni yang menguasai produksi, tenaga kerja, tanah, dan modal, sehingga mengabaikan kesejahteraan masyarakat umum yang menjadi tujuan hakiki praksis ekonomi. Jadi, maksud Karl Polanyi tersebut adalah dengan adanya pasar bebas malah mengakibatkan monopoli pasar. Dengan hal ini, maka yang punya modal besar akan semakin berjaya, sedangkan yang tidak punya modal semakin tidak berdaya. Tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Berikut ini kami jabarkan mengenai beberapa poin terkait kebaikan serta kegagalan atau kerugian adanya pasar bebas. Kebaikan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan suatu negara. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas produk suatu negara. Yang ketiga adalah memperluas lapangan pekerjaan dalam suatu negara. Selain memiliki kebaikan-kebaikan yang telah kita jabarkan, tentunya adanya pasar bebas juga memiliki kerugian atau kegagalannya. Berikut ini kerugian atau kegagalan adanya pasar bebas. Yang pertama, menghambat pertumbuhan industri dalam suatu negara. Yang kedua, banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Dan yang ketiga, mengurangi pendapatan suatu negara.
Metode RCA adalah salah satu metode untuk mengukur keunggulan komparatif suatu komoditas. Yang pertama, RCA sama dengan XIJ per XJ per XIW per XY, di mana XIJ adalah nilai ekspor komoditas I dari negara J, XJ sama dengan nilai total ekspor dari negara J, XIW sama dengan nilai ekspor komoditas I di dunia, XY sama dengan nilai total ekspor dunia. Dari persamaan nilai RCA akan dapat pula diperoleh nilai indeks RCA. Nilai dari indeks RCA menunjukkan pertumbuhan keunggulan komparatif suatu komoditas pada tiap periode. Indeks RCA sama dengan RCAT per RCAT-1. Nilai indeks RCA suatu negara untuk suatu komoditas lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa daya saing komoditas dari negara tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, jika nilai indeks RCA menunjukkan nilai di bawah 1, maka komoditas dari negara tersebut menurun daya saingnya. Hasil perhitungan RCA komoditas TPT Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik di pasar. Perkembangan nilai RCT komoditas TPT Indonesia tahun 2000 sampai 2012, data diperoleh sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada gambar diagram tersebut, nilai RCA komoditas TPT Indonesia menunjukkan daya saing komoditas TPT Indonesia di pasar Amerika Serikat mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif selama periode 2000 hingga 2012. Pada tahun 2000, Indonesia memiliki nilai RCA sebesar 3,32. Nilai tersebut menurun dalam 2 tahun berikutnya, di mana pada tahun 2001 menurun menjadi 3,11 dan kembali turun menjadi 2,97 di tahun 2002. Perbaikan nilai RCA Indonesia terjadi pada tahun 2003. Semenjak tahun ini, nilai RCA komoditas TPT Indonesia terus meningkat hingga tahun 2006. Pada masing-masing tahun, nilai RCA Indonesia meningkat menjadi 3,20 pada tahun 2003, 3,58 pada tahun 2004, 4,24 pada tahun 2005, dan 4,97 pada tahun 2006. Pada tahun 2007, nilai RCA komoditas TPT Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 4,96 dan kembali meningkat pada tahun 2008 menjadi 5,02. Pada 2 tahun berikutnya, nilai RCA TPT Indonesia kembali menurun menjadi 4,82 pada tahun 2009 dan 4,8 pada tahun 2010. Pada tahun 2011, RCA Indonesia kembali mengalami peningkatan menjadi 4,87, namun kembali mengalami penurunan menjadi 4,74 pada tahun 2012. Sehingga secara garis besar dapat dikatakan bahwa selama periode 2000 sampai 2012, Indonesia memiliki daya saing yang cukup kuat. Dalam periode tersebut menunjukkan bahwa penghapusan kuota perdagangan pada tahun 2005 tidak berdampak pada penurunan daya saing komoditas TPT Indonesia di pasar Amerika Serikat. Terbukti dengan masih meningkatnya nilai RCA dari 4,24 pada tahun 2005 menjadi sebesar 4,97 pada tahun 2006. Penghapusan kuota perdagangan pada tahun 2005 lebih berdampak pada perkembangan nilai RCA Indonesia sejak tahun 2006 hingga 2012. Pergerakan nilai RCA komoditas TPT Indonesia cenderung menurun. Berbeda dengan periode sebelumnya diberlakukannya penghapusan kuota, yaitu pada tahun 2000 hingga 2005, yang menunjukkan bahwa nilai RCA memiliki kecenderungan meningkat. Untuk poin E yaitu analisis permintaan dan penawaran ekspor-impor. Contohnya adalah sebelum terjadinya perdagangan internasional, harga world di negara A adalah P, di mana kurva penawaran berpotongan dengan kurva permintaan. Harga world di negara B dikatakan sebesar P, di mana harga tersebut lebih tinggi daripada di negara A.
Nah, berdasarkan keterangan di atas, perdagangan internasional dapat dijelaskan sebagai bentuk interaksi yang lebih luas dari aktivitas permintaan dan penawaran. Sisi permintaan mempresentasikan pihak yang membutuhkan komoditas di pasar internasional atau dikenal dengan istilah importir. Sedangkan pihak yang disebut eksportir adalah pihak yang menjalankan peran di sisi penawaran. Dalam hal ini, sesuai dengan model dasar teori permintaan dan penawaran, peran yang dijalankan adalah interaksi keduanya terhadap adanya perubahan pada faktor harga price. Selanjutnya, kedua unsur dasar dari permintaan dan penawaran tersebut masih tetap digunakan, akan tetapi lebih berkembang lagi karena mulai disertakannya pembahasan mengenai nilai tukar atau kurs, pendapatan nasional, dan biaya produksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan itu ada 3. Yang pertama adalah proteksi, kedua kuota, dan yang ketiga adalah tarif. Yang pertama yang saya akan menjelaskan adalah proteksi, di mana proteksi perlu dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Hal ini dapat dijalankan dengan mengadakan tarif dan kuota. Berbagai pendapat mengenai proteksi, di antaranya yaitu yang pertama, pendapat mengenai proteksi yang keliru dan yang diragukan, yaitu yang pertama, pembatasan perdagangan dibutuhkan untuk melindungi tenaga kerja yang murah dari luar negeri. Biaya tenaga kerja di dalam negeri dapat lebih rendah jika produktivitas kerja lebih tinggi di dalam negeri. Yang kedua adalah scientific tarif, yaitu tingkat tarif yang membuat harga impor sama dengan harga domestik dan mengizinkan produsen dalam negeri menghadapi persaingan luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah proteksi dibutuhkan untuk mengurangi pengurangan atau pengangguran domestik. Yang keempat, menghilangkan defisit dalam neraca perdagangan negara. Kemudian adapun pendapat industri bayi terhadap proteksi, yaitu bahwa suatu negara mungkin memiliki keunggulan komparatif yang potensial dalam output awal kecil. Industri tidak dapat bersaing dengan perusahaan lainnya yang sudah berdiri. Argumen tersebut tepat, tetapi perlu kualifikasi tertentu, yaitu yang pertama, lebih cocok untuk negara berkembang. Kemudian yang kedua, sulit diidentifikasi industri yang bagaimana yang cocok untuk argumen tersebut, dan pengalaman menunjukkan bahwa proteksi sulit untuk dihentikan. Kemudian yang kedua adalah kuota. Kuota merupakan pembatasan jumlah fisik terhadap produk barang yang masuk maupun yang keluar, ataupun kuota impor dan kuota ekspor. Yang pertama adalah kuota impor. Kuota impor meliputi yang pertama absolut atau unilateral, yang merupakan kuota atau jumlah besar kecilnya barang ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dari negara lain. Kemudian negosiasi atau bilateral kuota, yaitu kuota atau jumlah barang tersebut besar kecilnya ditentukan berdasarkan perjanjian antara dua negara. Kemudian tarif kuota, yaitu jumlah atau barang yang masuk merupakan gabungan antara tarif dan kuota. Produk dengan jumlah tertentu diizinkan masuk atau diizinkan impor dengan tarif tertentu. Tambahan impor tersebut masih diizinkan tetapi dikarenakan tarif yang lebih tinggi. Kemudian mixing quota. Mixing quota merupakan tarif untuk membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proporsi tertentu dalam produksi barang akhir. Pembatasan ini untuk mendorong agar berkembangnya industri di dalam negeri. Pembatasan jumlah produk tersebut atau produk yang diimpor akan menyebabkan berkurangnya produk impor tersebut di pasar dalam negeri, sedangkan permintaan relatif tetap. Keadaan ini akan mengakibatkan harga produk impor di pasar dalam negeri lebih tinggi daripada di pasar dunia, sehingga menimbulkan adanya monopoli profit atau keuntungan karena monopoli.
Kemudian yang selanjutnya adalah kuota ekspor. Adapun pembatasan jumlah ekspor yaitu bertujuan untuk yang pertama mencegah produk yang tidak penting itu jatuh berada di tangan musuh. Kemudian untuk menjamin tersedianya produk di dalam negeri dalam proporsi yang cukup. Kemudian untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga di dalam negeri. Kuota ekspor biasanya terjadi karena pada bahan mentah yang merupakan produk perdagangan penting dan di bawah suatu pengawasan badan internasional, seperti kopi dan timah. Kemudian yang selanjutnya adalah tarif. Tarif merupakan pembebanan pajak atau custom terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif dapat digolongkan menjadi yang pertama adalah bea ekspor, yang merupakan pajak atau bea yang dikarenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara. Jadi, pajak untuk barang-barang yang dikeluarkan dari custom area suatu negara yang memungut pajak. Custom area sendiri merupakan daerah di mana barang-barang tersebut bebas bergerak dengan tidak dikenai bea pabean. Batas custom area biasanya sama dengan batas wilayah suatu negara. Kemudian yang selanjutnya adalah bea transit, merupakan pajak atau bea yang dikarenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara atau transit dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. Kemudian bea impor merupakan bea atau pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Adapun perbedaan tarif menurut jenisnya yaitu ada yang pertama ad valorem duty, yaitu bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam persentase dari nilai barang yang dikarenakan bea tersebut. Kemudian spesifik yaitu bea pabean yang tingginya dinyatakan pada tiap ukuran fisik barang tersebut. Kemudian spesifik ad valorem atau compound, yaitu bea yang merupakan kombinasi antara spesifik dan ad valorem. Dapat dimisalkan sebagai suatu barang tertentu dikarenakan 10% tarif ad valorem tersebut ditambah dengan 20 dari untuk tiap unitnya. Adapun sistem tarif yaitu yang pertama adalah single column tarif, yaitu sistem di mana untuk masing-masing barang hanya mempunyai satu macam tarif. Sifatnya biasanya adalah autonomous tarif, yaitu tarif yang tingginya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain. Jika ditentukan dengan perjanjian ini disebut dengan konvensional tarif. Kemudian yang kedua adalah double column tarif. Sistem di mana untuk setiap barang mempunyai dua tarif. Apabila kedua tarif ditentukan sendiri dengan undang-undang, maka namanya bentuk maksimum dan minimum. Jika tarif maksimum sebagai nominal, maka tarif minimumnya perjanjian tarif dengan negara tersebut. Jadi jika tarif minimum sebagai normal tarifnya, maka tarif maksimumnya digunakan untuk membalas tindakan tersebut. Negara lain yang membebankan tarif barang yang lebih tinggi. Jika tarif maksimum sebagai normal membebankan tarif barang tersebut lebih rendah, ditentukan berdasarkan perjanjian dengan negara lain, maka dinamakan dengan general and conventional form. Kemudian yang ketiga adalah triple column tarif, di mana biasanya sistem ini digunakan oleh negara penjajah. Sistem ini diperluas dari double column tarif yang menambah satu macam tarif preference untuk negara-negara bekas jajahan atau afiliasi politiknya. Pembebanan tarif terhadap suatu barang yang mempunyai efek terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut adalah sebagai berikut. Sebagai berikut akan saya jabarkan berbagai macam efek tarif terhadap suatu negara. Yang pertama adalah efek terhadap harga, kemudian efek terhadap konsumsi,
efek terhadap produk, kemudian efek terhadap retribusi pendapatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization yang disingkat WTO. Adalah satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara, di mana sistem perdagangan multilateral ini diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota, di mana Indonesia sendiri menjadi salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU nomor 7 tahun 1994. Sejarah WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, tetapi sistem perdagangan ini sendiri telah ada sejak setengah abad yang lalu. Tahun 1948, General Agreement on Tariff and Trade atau GATT adalah suatu persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan yang telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Pada awalnya, GATT ditunjuk untuk membentuk International Trade Organization atau yang disingkat ITO, suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods atau IMF dan Bank Dunia. Meskipun piagam ITO akhirnya disetujui oleh UN Conference on Trade and Development di Havana pada bulan Maret 1948, dalam proses ratifikasinya ini dilakukan oleh lembaga-lembaga legislatif negara tidak berjalan secara lancar, di mana hampir setengah abad teks legal GATT masih tetap sama sebagaimana pada tahun 1948, dengan beberapa penambahan di antaranya. Bentuk persetujuan plurilateral disepakati oleh beberapa negara saja, dan upaya-upaya pengurangan tarif. Masalah-masalah perdagangan diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal dengan nama putaran perdagangan atau trade round. Sebagai upaya untuk mendorong liberalisasi perdagangan internasional. Struktur dasar persetujuan WTO sendiri terbagi menjadi 4, yaitu barang atau GATT, jasa atau GATS, kepemilikan intelektual atau TRIPS, dan penyelesaian sengketa atau dispute settlement. Persetujuan WTO dan aneksnya berhubungan dengan sektor-sektor di bawah ini, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sektor barang dan sektor jasa. Di mana sektor barang contohnya adalah pertanian sanitari dan fitosanitari, badan pemantauan tekstil, standar produk, tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan, tindakan anti-dumping, penilaian pabean, pemeriksaan sebelum pengapalan, ketentuan asal barang, lisensi impor, subsidi dan tindakan imbalan, dan yang terakhir adalah tindakan pengaman. Sedangkan untuk sektor jasa atau dalam aneks GATS, contohnya adalah pergerakan tenaga kerja, transportasi udara, jasa keuangan, perkapalan, dan telekomunikasi. Kesepakatan pada bulan Juli 2000 menghasilkan keputusan Dewan Umum WTO melampirkan Aneks E sebagai framework perundingan lebih lanjut untuk isu pertanian. Keputusan untuk ketiga pilar perundingan sektor pertanian ini terdiri dari subsidi domestik, akses pasar, dan subsidi ekspor. Adalah subsidi domestik negara maju yang harus memotong 20% dari subsidi domestiknya pada tahun pertama implementasi perjanjian pertanian, di mana pemberian subsidi untuk kategori Blue Box akan dibatasi 5% dari total produksi pertanian pada tahun pertama implementasi. Negara berkembang dibebaskan dari keharusan untuk menurunkan subsidi dalam kategori de minimis asalkan subsidi tersebut ditujukan untuk membantu petani kecil dan miskin. Selanjutnya, dalam subsidi ekspor, semua subsidi akan dihapuskan dan dilakukan secara paralel dengan penghapusan elemen subsidi program seperti contohnya kredit ekspor, garansi kredit ekspor, dan program asuransi yang mempunyai masa pembayaran melebihi 180 hari, di mana hal ini diperketat dengan ketentuan kredit ekspor, garansi kredit ekspor, dan program asuransi yang mempunyai masa pembayaran 180 hari atau kurang
yang mencangkup pembayaran bunga, tingkat suku bunga minimum, dan ketentuan premi minimum. Implementasi penghapusan subsidi ekspor ini bagi negara berkembang yang proses terjadinya lebih lama dibandingkan dengan negara maju. Hak monopoli perusahaan negara di negara berkembang yang berperan dalam menjamin stabilitas harga konsumen dan keamanan pangan tidak harus dihapuskan. Antara pemberian bantuan makanan, yang ini diperketat dengan menghindari penyalahgunaan sebagai alat untuk mengalihkan kelebihan produksi negara maju. Beberapa aturan perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang diperkuat. Akses pasar untuk alasan penyeragaman karena pertimbangan perbedaan struktur tarif, penurunan aktif akan menggunakan tarif formula dan penurunan tarif akan dilakukan terhadap bond rate. Paragraf mengenai spesial produk dibuat lebih umum dan tidak lagi menjamin jumlah produk yang dapat dikategorikan sebagai sensitif produk. Negara berkembang dapat menentukan jumlah produk yang akan dikategorikan sebagai spesial produk berdasarkan kriteria food security, livelihood security, dan rural development. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.